Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, Halo, Sobat Rumpi. Kita berjumpa lagi di acara Teras Tempat Rumpi Anak Sekarang. Yeay. Kita sekarang adalah apa ya? Anak-anak zaman now yang lagi rumpi-rumpi bareng. Anak Gen Z. What? Gen Z. Sebenarnya lebih tua dari Gen Z alias Gen Y. Nanti kita adalah mayoritas ini. Iya, mayoritas ya. Tapi kalau kita ngelihat memang secara angka resminya anak milenial sekarang paling banyak ya. Iya. Dan anak milenial ini paling banyak ingin mencari hiburan. Betul. Banyak Benar jajannya sih sebenarnya. Iya, jajan dan hiburan gitu. Jadi, tapi aku happy loh, Fiska. Karena sekarang itu kayaknya dunia hiburan itu jadinya dibentuk dan dibuat ditujukan untuk kita. Banyak gitu kan. Banyak kita sekali. ditreatment gitu ya. Ditreatment secara baik gitu oleh industri perfilman dan hiburan dan lain sebagainya. Kayak yang ini nih, kalau misalnya kita ngelihat media sosial ya, YouTube, TikTok dan lain sebagainya, pasti pernah ngelihat cuplikan atau pembahasan film yang lagi naik daun ini nih. Iya, rame banget ya. Rame banget. Viral banget, trending banget. Trending banget dan mengingatkan aku kepada kampung halaman. Agak lain kau, agak lain. Nah, dari lagunya udah jelas ya filmnya, Jelas. film agak lain. Agak lain. Dari Sumatera pastinya selatan. Bukan ya, utara. Sumatera Utara. Nontonnya tuh tertawa terbatak-batak. Terbatak-batak gitu. Bukan terbahak-bahak gitu ya. Tapi itu memang itu istilah dari sananya atau Dari sananya kayaknya. Dari sananya gitu ya? Iya, karena kan memang komikanya semuanya dari Sumatera Utara. I see. Makanya pas aku WA sama Fiska nih kan kemarin, lucu banget, aku sampai terbahak-bahak gitu. Kiranya gue typo gitu ya. Rupanya emang terbahak-bahak. Ternyata terbahak-bahak. Tapi ini menarik sih memang film ini. Siapa aja sih yang main, Fiska? Itu para komika jadi ada semua 4 ya? komika ini yang jadi pemeran utamanya itu ada Indra Jegel, ada Boris Bokir, Oki Rengga, sama Benedion. Ini para pencinta komika-komika Stand up pasti komedi ya. stand up komedi pasti ini ya familiar banget lah. ya. Apalagi kan produsernya si Ernest Prakasa dan sutradaranya Muhatli Aco. Jadi ini film sudah sangat apa ya? Udah memiliki pasarnya sendiri lah ya, dan udah dijamin kayaknya sih emang pastinya kocak sih. Kocak lucu. Tingkat kelucuannya itu tidak usah dipertanyakan lagi. Tingkat kelucuan. Kalau misalkan kita lihat kan dari sebelumnya, jadi si Ernest ini kan memang punya rumah produksi ya, Imaginary ini. Sebelumnya komika stand up comedy ini bikin film Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap. 2022. Ngeri-Ngeri Sedap juga kan bagus tuh dulu bagus, kan. lucu. Dan ini katanya lebih keren lagi. Lebih booming lagi gitu. Dan memang cuplikannya itu karena saking banyaknya yang menyukai film ini, cuplikannya itu kan banyak banget. Itu cuplikannya aja aku nontonnya tuh sampai udah ngakak-ngakak terbatak-batak ya. aku. Potongan-potongannya aja atau trailernya aja lucu banget. Lucu banget. Dan kalau dan filmnya itu walaupun lucu, tapi dia itu juga berisi gitu loh, bukan kayak cuma sekedar ada jalan ceritanya, bukan cuma kayak sekedar lelucon nggak berisi sampah biasa gitu kan. Betul. Seru banget Dan nih. banyak sekali tapi fakta menariknya di belakang cerita-cerita ini nih, Bren. Oh iya. Apa tuh yang lo baca salah Jadi satunya? kan ini kan film durasinya 119 menit ya, hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Ya standar lah film bioskop 2 jam kurang ya, semenit standar ya. lah. Tapi pembuatannya itu cuma 18 hari. 18 hari 2 minggu bikinnya. lebih lah ya. Nggak nyampe 3 lain. minggu loh untuk film sepanjangnya itu tuh. Syutingnya ini juga agak lain ya. Iya, agak lain gitu ya. Zat gitu. 18 hari. Itu untuk bikin film 2 jam gitu 2 ya. jam. Film bioskop 2 jam. Itu kan pasti effortnya luar biasa banget kan, mulai dari kayak settingnya dan sebagainya. Kita juga teknisi kita yang terhormat juga kalau nyeting kan juga lama ya. Tapi ini cuma 18 hari harus gitu. bagus gitu. Ini 18 hari ini bayangin gimana sulitnya ya. Maraton banget gitu. Maraton banget. Nggak ada jeda ya kali. Iya, belum lagi proses reading dan lain sebagainya. Wah, belum lagi nanti take-nya tuh take keberapa gitu ya. Ini para orang-orang yang di film dan media pasti tahu itu berarti effort yang luar biasa banget untuk 2 minggu gitu ya. Dan lagi mungkin karena ini kan berawal dari cerita podcastnya mereka. Kan mereka awalnya podcast. Jadi dari podcast agak lain ya. Agak lain lalu lari ke
YouTube. Nah dari YouTube inilah mereka akhirnya narik Ernest Prakasa, ayo udah bikin film aja lah agak lain gitu. Jadilah film ini gitu. Mungkin karena dari podcast ceritanya mereka sendiri gitu kali ya, jadi mereka apal gitu. Nggak usah harus terlalu ngapalin skrip atau gimana kali. Dan mereka kan pasti kalau yang namanya udah mereka punya background yang sama gitu kan, komika, terus mereka punya podcast, mereka udah punya chemistry nih berempat kan. Jadi di depan kamera tinggal aktifkan lagi chemistry-nya. Berarti kita harus ngundang Ernest. What? Kita minta film bikin film kita berdua gitu. Film teras film Wanita agak cari wanita agak lain. Agak lain. Iya. Ini pasti si bapak yang pengen langsung nonton pertama ini. Iya di balik kamera ya. Dan kebetulan sampai detik ini tuh yang nonton tuh udah 6 juta, Brand. 6 juta. 6 juta Itu 7 kali ya, 7 juta kali ya. Wow, rekor loh buat di Indonesia. Rekor banget loh. Film yang sebelum-sebelumnya aja film-film Indonesia yang booming itu kayak misalnya udah kayak naik 200.000 aja udah dirayakan nih gimana gitu udah kan. heboh banget. Heboh banget. Ini udah 600.000, 1 juta. Wah, 1 juta. Wah, selamat 1 juta. Biasanya gitu kan ya kalau kita lihat. Waktu pas 1 juta aja tuh makanya kita pada, hah 1 juta ini film apa? Kayaknya seru banget nih, banyak yang nonton gitu kan. 1 juta sekarang udah 6 juta. 6 juta. Aku tuh dari dulu ketika melihat film ini pertama keluar, aku juga udah ada niat nonton sebenarnya kan, apalagi kan aku juga dari Sumatera Utara gitu kan latar belakangnya, dan apa ya kayak close to home lah gitu, asik gitu. Tapi ya karena kita juga anak milenial yang juga sibuk dengan kesibukan masing-masing gitu, ya kan, jadi nggak sempet. Tapi ketika mendengar memang kemarin sih aku belum sampai denger 6 juta sih, cuma kan udah melampaui 3 juta 4 juta aja itu aku udah what? Berarti ini luar biasa banget ya euforia masyarakat. Itu nontonnya nggak cuma sekali mereka tuh, sekali, 2 kali ya, 2 kali 3 kali kali ya, saking tapi masih terbatak-batak katanya. Udah berkali-kali tapi masih ketawa-tawa ya? Masih ketawa-tawa gitu. Tapi Fiska setuju nggak sih sama orang yang suka nonton film bioskop yang sama berkali-kali? Itu setuju nggak? Setuju dong. Setuju dong. Kenapa tuh setujunya tuh? Kita juga ngerasain lah, kalau pengen ngerasain 2 kali. Mungkin ada yang kelewatan. Oh emang kayak gini ya. Kita balik lagi nonton lagi gitu kan ya. Pengen ulang lagi gitu ya. Aku setuju, tapi lebih setuju lagi kalau itu film Indonesia. Jadi membantu juga gitu. Kalau film Hollywood, kadang aku jujur agak pelit sebenarnya ya. Sebenarnya maksudnya kayak nonton sekali aja gitu. Perhitungan ya Bu. Perhitungan Bu gitu kan. Nonton sekali aja. Tapi kan nanti kalau 2 kali, udahlah nunggu layanan streaming gitu. Tapi kalau film Indonesia berkali-kali nggak masalah. Iya betul. Kita harus melestarikan juga ya. Melestarikan kayak Dan kemarin. ini udah mau ke Malaysia nih filmnya nih. Mau diputar akhir bulan ini, mau diputar di Malaysia nih. Di Malaysia ya. Negara-negara lain? Responnya juga bagus. Sejauh ini baru Mungkin Malaysia ya. Semoga ini harus sih kemana-mana. Selain memperkenalkan film Indonesia di luar negeri, kan pasti banyak juga orang-orang Indonesia yang butuh healing ya kan di luar negeri. Aduh. Tapi ini filmnya walaupun lucu tapi ada unsur-unsur horornya ya. Iya. Uniknya ya. Unik ya. Jadi mereka ngambil set rumah hantu ya, pasar malam ya. Pasar malam Dan mereka punya usaha rumah hantu gitu ya. Iya. Awalnya sih rumah hantunya kayak biasa aja gitu, nggak ada serem-seremnya, malah kalau dilihat dari cuplikannya tuh yang mereka yang apa sih gitu, sampai dibilang ini mah bukan rumah hantu nih, rumah orang miskin gitu. Kayak nggak ada apa-apanya gitu. Hantunya kayak desperate kayak gitu. Kamu siapa? Kunti. Tapi pokoknya kocak banget itu ya pas lagi di adegan itu. Iya sih. Dimulai viralnya adalah ketika ada salah satu pejabat ya katanya ya meninggal lah gitu jadi hantu. Ini sinopsis ya, bukan spoiler ya. Jadi ya pokoknya dari situlah mulai viralnya si rumah hantu ini dan kekocakan lainnya datang gitu ya. Wah. Tapi ini walaupun banyak kayak hantu-hantu dan lain sebagainya, tapi ini film komedi ya gitu loh. Karena kadang kalau aku lihat di sosial media suka ada kayak ini loh, kayak ada content warning mungkin karena pakai baju hantu, baju pocong dan sebagainya. Tapi enggak. Tapi ini kalau misalnya punya anak kecil boleh bawa nggak sih nonton? Boleh kali ya. Enggak serem kok. Nggak serem ya? Enggak lah, lucu. Ya sih, lucu sih. Anak kecilnya nih ngerti nggak sama lelucon-lelucon? Ini sih lebih menghibur ke orang tuanya. Iya, ngeliatin orang-orang ketawa aja gitu kali ya. Orang-orang mungkin ketawa. Jadinya kan enak gitu. Ini orang ketawa-ketawa ada apa sih gitu. Tapi memang apa ya, aku sih suka ya ngelihat berita-berita kayak gini, film Indonesia mendapatkan apresiasi yang luar biasa di dalam negeri gitu. Maksudnya kayak ini kan juga memicu sineas-sineas Indonesia untuk lebih semangat lagi, bikin film
yang lebih bagus lagi, karena mereka tahu kita bakal diapresiasi gitu. Orang nggak lagi kayak mikir, males film Indonesia. Dulu tuh sempat ada sentimen kayak gitu kan ya. Iya, soalnya zaman gimana dulu. ya, ntar nggak laku gitu. Jadinya kan nggak laku jadi terlalu cepat di TV. Itu juga orang jadi malas kan, ntar lagi juga di TV Nah, gitu ya. itu tuh aku apa ya? Kita milenial kayak udah tua gitu ya. Dulu tuh kalau anak-anak generasi Z ya. Kalau anak-anak generasi Z itu kan mungkin sudah hidupnya itu di masa ketika film-film Indonesia sudah emas-emasnya gitu. Kalau dulu ya aku sebagai anak milenial itu aku tuh sempet ngerasa zaman-zaman orang itu kayak sinis gitu loh sama film Indonesia, kayak aku males kalau nonton film Indonesia gitu. Sering loh, terus atau nanti aja nunggu di TV. Tapi sekarang aku udah happy sih ngeliat orang tuh benar-benar appreciate sama film Indonesia. Kalau Sobat Holopis gimana nih? Kira-kira mendukung nggak nih film Indonesia? Mungkin kalian bisa nanti tulis di kolom komentar dan tulis juga film Indonesia apa favorit sih, yang favorit kalian gitu, rekomendasi film apa gitu kan yang wajib ditonton gitu kan. Film Indonesia yang berkali-kali ditonton tulisin di bawah dan lain sebagainya. Wah, itu apa ya, siapa tahu nanti ada sutradara yang melihat gitu kan, sutradara Indonesia melihat YouTube kita terus ngeliat komen, wah ini bagus nih idenya. Kalau ada yang mau nulis ide-ide film Indonesia berikutnya, boleh di kolom komentar. Nanti aku juga bakal ada di situ, aku bakal ngelis film-film yang aku suka, film Indonesia, bakal ada di kolom komentar itu deh. Betul. Dan ini kan film komedi ya, Bren. Mungkin kita mau menghidupkan kembali komedi kita di zaman-zamannya Warkop DKI. Nah, mereka impiannya juga kayak gitu. Jadi Warkop DKI kan dulu memang awalnya dari radio kan. Radio terus akhirnya bikin film gitu banyak gitu. Nah, mereka impiannya pengen kayak gitu juga, pengen kayak Warkop DKI juga. Oh, iya. Kan kalau Warkop kan udah 34 film. Mereka mau mereka baru 2 film lah ya, Ngeri-Ngeri Sedap sama Agak Lain ini lah ya. Oh, oke. Mudah-mudahan nanti ada lagi, bisa ada lagi Agak Lain 2, Agak Lain 3. Agak Lain 3, 4, 5. Aku setuju sih, Fis. Karena kan kalau misalnya memang Warkop DKI itu timeless lah ya, bisa dibilang. Kita juga suka nonton saat legend ini. Banget ya. Legend banget. Juga masih sampai sekarang kita tonton. Karena kita makan siang juga, makan malam nonton diputernya Warkop DKI kadang yang Warkop DKI. Cuma memang nggak bisa kita pungkirin kalau kita nonton Warkop DKI itu kan memang vibes 80s-nya itu terasa banget gitu kan. Nah, sekarang kemasannya baru. Jadi saatnya kita menonton komedi yang lucu, yang kita bisa relate karena zaman sekarang, dan semoga nanti di masa anak cucu kita bisa jadi Warkop DKI-nya mereka gitu kan. Aku setuju sih itu. Jadi kita bergerak terus gitu untuk inovasi terus gitu. Kayaknya abis ini pulang langsung nonton. Iya, nonton. Abis itu nonton lagi. Tapi ada nggak sih film-film rekomendasi Indonesia lainnya gitu selain Agak Lain? Kan banyak kan? Banyak sih, banyak banget gitu. Dan aku happy banget sih gitu sama perkembangan film Indonesia sekarang. Yang lucu ada, yang sedih ada, dan apresiasi dari orang juga tinggi. Betul. Aku happy sih, dan aku pengen aku menunggu lagi sih film Agak Lain berikutnya. Iya, betul. Aku setuju sih sama yang dibilang Fiska. Dan semoga film kayak gini tuh juga ditonton sama orang luar negeri juga gitu. Iya, jadi memperkenalkan kalau Indonesia tuh nggak cuman yang gimana gitu ya. Kita ada hiburannya. Ada hiburannya. Kalau kayak film-film laga, film-film yang main Iko Uwais dan lain sebagainya kan itu kan udah diakui ya. Kayak udah juga sih. Udah ya kita sudah tahu lah sudah tahu. Oh, ternyata Indonesia kocak juga ya gitu. Iya gitu kan, kalau selama kan film jago laga ya gitu. Kalau kayak film Korea kan kita kan langsung Korea romantis kayak gitu kan. Kalau film Jepang apa nih? Ini nih yang suka Jepang nih, anime gitu kan. Kalau Indonesia mungkin selama ini Indonesia film laga, mungkin orang luar mikirnya kayak gitu. Saatnya film Indonesia kocak gitu. Mudah-mudahan komedi kita sesuai juga sama mereka ya. Nah iya. Kalau aku secara pribadi, kalau film ASEAN yang lucu aku pasti jawabnya Thailand. Thailand kocak banget. Nah, saatnya Indonesia juga nih harus kayak gitu, minimal di ASEAN gitu kan. Kalau film yang lucu, Indonesia lucu gitu kan. Mudah-mudahan nanti pas lagi udah diputar di luar negeri selain Indonesia tuh responnya bagus juga ya. Responnya bagus gitu, bisa ngakak, bahkan lebih ngakak gitu dari film-film ASEAN yang lucu-lucu kayak Thailand misalnya gitu. Aku menunggu banget, aku pengen nonton lagi dan lagi. Iya. Bahkan nonton sendiri juga tetap lucu loh katanya, Fis. Iya ya. Aku lihat gitu di komentar orang. Kita jadinya sekeluarga gitu karena kan sense of humor kita jadinya sama. Jadi gitu. Saudara, kita semua saudara gitu. Iya, kita semua saudara gitu. Iya, karena kita semua basudara. Itu bahasa apa? Ya, bukan Batak ya. Itu apa emang basudara?
Maluku. Gimana? Jadi nanti salah-salah informasi terus nanti netizen pada bukan itu bahasa ini, itu Kita bahasa kasih ini, tahu dah gitu. gitu, kita geografi mungkin agak jelek ya. Iya, KKT kasih kami tahu. Kasih kami biasanya kasih dia tahu ya. Kasih dia tahu, iya. Sekarang KKT. KKT. Kasih kami tahu. Kasih dia tahu. Aduh. Dan apa ya, memasuki Maret ini banyak banget film-film Indonesia nih aku lihat nih. Iya, sepanjang 2024. Panjang 2024 film juga banyak Indonesia. banget. Itu KKN Desa Penari juga ada lagi ntar yang kedua. Yang kedua ya. Katanya tahun ini. Keren. Wah, tapi nanti selebihnya nanti kita taruh di bawah sini. Kita di bawah, kira-kira iya. apa aja film yang akan tayang di 2024. Kita bakal list di bawah film Indonesia ya. Kita akan list di bawah. Siapa tahu Sobat Holopis bisa capture untuk jadi nanti pengingat nih sepanjang 2024 aku mau nonton apa aja gitu. Kalau Fiska apa yang paling ditunggu nih 2024 nih? Kayaknya ini deh, KKN ini kali ya. KKN ya? Penasaran seru deh. sih. Iya sih kayaknya sih. Emang terusannya apa lagi? Kan jadi penasaran kan? Terakhir kan pokoknya ada yang ikut si Badarau bawa Iya, siapa sih namanya? Badarawu. Aku penasaran sih gimana. Oke. Oke deh, yang pasti Sobat Holopis kita bakal ketemu lagi nanti di teras. Kita akan membahas hal-hal yang menarik. Menarik lainnya yang lagi hangat diperbincangkan. Iya, dan siapa tahu apa ya, mungkin aku pengen nonton film ini nih, kira-kira seru nggak ya? Nanti bisa lihat di episode berikutnya kita bahas film apa. Kasih gitu. saran di sini, Kasih kolom saran di sini. komentar. Atau mungkin pengen ngasih tahu juga bahasin ini dong Kak minggu depan atau gimana? Kita intip-intip. Kita intip-intip di kolom komentar, oke? Oke. Kalau gitu Brenda Iskarina pamit. Dan Fiska Diastuti juga pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Holopis.com bersama untuk Indonesia.